Aku berpuasa terus-menerus, kata Abdullah bin Amr bin As. Sepanjang tahun aku puasa terus. Dan aku juga membaca Al-Quran setiap malam. Mungkin tentangku telah diceritakan orang kepada Nabi SAW. Atau beliau memang mengirim utusan kepadaku untuk meminta aku datang. Lalu aku pun datang kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, bukankah aku diberitahukan bahwa kamu berpuasa terus-menerus setiap hari tanpa berhenti sepanjang tahun dan engkau membaca Quran setiap malam tanpa tidur. Aku menjawab, kata Abdullah bin Amr bin As, benar wahai Nabiullah. Dan aku hanya menginginkan kebaikan dengan itu. Maksudnya supaya lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, cukuplah bagimu berpuasa setiap bulan 3 hari. Aku menjawab, wahai Nabiullah, sesungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya istrimu mempunyai hak atasmu. Tamumu mempunyai hak atasmu. Dan tubuhmu mempunyai hak atasmu. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah dengan puasa Daud, Nabi Allah. Karena beliau adalah orang yang paling banyak ibadahnya di sisi Allah. Lalu dia berkata, kata Abdullah bin Amr bin As, aku berkata, wahai Nabi Allah, apa itu puasa Daud? Kata Nabi SAW, beliau berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Rasulullah SAW bersabda, dan baca Al-Quran dalam 1 bulan untuk mengkhatamnya. Setiap bulan khatam. Kata Abdullah, aku berkata, wahai Nabi Allah, sungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Maka kata Nabi SAW, bacalah atau khatamlah Al-Quran setiap 20 hari sekali. Lalu dia berkata lagi, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, wahai Nabi, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mampu lebih dari itu. Kata Nabi SAW, bacalah atau khatamlah ia Al-Quran dalam 10 hari sekali. Lalu kata Abdullah, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Nabi SAW bersabda, bacalah atau khatamlah dalam 7 hari sekali, dan janganlah lebih dari itu. Karena istrimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu, dan tubuhmu juga mempunyai hak atasmu. Hadis ini, hadis pertama ya, dalam bab ini ada 5 riwayat semuanya panjang-panjang Masya Allah. Memberikan pelajaran kepada kita yang pertama. Tentang kedudukan sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Jadi saking cintanya kepada Allah, cintanya kepada agama ini, maka dia selalu ingin menjalankan ibadah yang mungkin tidak umum orang kerjakan. Di sini, tidak ada orang yang kerjakan seperti beliau kerjakan di masa itu, apalagi di masa sekarang ya, di masa wahyu lagi turun mereka melihat Nabi SAW. Beliau setiap hari puasa, tidak pernah tidak puasa. Berarti kalau siang hari, otomatis nggak ada lagi hak jasadnya ya untuk makan misalnya atau untuk melakukan aktivitas lain karena puasa lagi tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Begitu juga istrinya mungkin tidak ada hak biologis ya. Atau ada tamunya datang, mungkin tamunya jadi nggak enak karena tuan rumahnya lagi puasa misalnya. Ya. Itu yang beliau lakukan. Beliau puasa setiap hari, sepanjang tahun. Tambah lagi malam hari nggak pernah tidur. Selepas Ba'diyah Isya, udah baca Quran, udah sholat, baca Quran sampai pagi. Begitu terus. Maka ini kedudukan yang luar biasa dari sahabat yang mulia ini. Tetapi subhanallah, kita perlu ambil ya pelajaran penting dari kejadian beliau. Di salah satu riwayat yang kita bacakan tadi, waktu Nabi SAW mengatakan, sampai kepadaku berita kau begini. Dia mengatakan, benar ya Rasulullah. Dan aku tidak ingin kecuali kebaikan. Nah ini penting ya. Jadi kalau orang selalu niatnya baik saja, dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka tidak diterima. Ini banyak sekali umat Islam di masa kita sekarang. Kenapa kerjakan ini? Oh itu kena baik. Saya cuma ingin kebaikan. Ini perkataan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Saya cuma ingin kebaikan. Padahal sebenarnya dia puasa. Ibadah yang mulia. Dia sholat malam. Ibadah yang mulia. Membaca Al-Quran, mengkhatamnya. Ya. Hampir setiap malam. Dia bisa membaca Al-Quran. Dan mengkhatamnya dalam waktu yang sangat pendek. Tapi Nabi SAW menegurnya. Tidak cukup ya, niat yang baik. Tapi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Ya. Ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Bahwasanya ibadah itu supaya tepat. Ya, sasaran, tata caranya, juga ya, waktunya, tempatnya kalaupun ada, disebutkan tempatnya, maka harus sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Nabi SAW. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang. Ya. Tak usah buat-buat ibadah yang memang tidak pernah ada perintahnya. Dan itu akan membuat Anda hanya menambah-nambah saja. Dan itu menerka-nerka, bisa diterima, bisa enggak, karena hanya niat baik saja. Makanya di sini Nabi SAW menegur Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dengan niat baiknya tidak bisa. Ya. Maka Nabi SAW berikan kepada dia solusi. Ya. Pelajaran kedua, solusi pentingnya
seorang pengajar memberikan solusi kepada orang yang lagi semangat ibadah. Nabi SAW tidak langsung membatalkan ibadahnya Amr bin As radhiyallahu anhu, tapi beliau mengatakan, puasalah 3 hari setiap bulannya. Dia masih bilang, saya mampu ya Rasulullah. Oke, puasalah per 10 hari sekali, 1 hari. Masih mampu 9 hari per 1 hari. 1 hari setiap 9 hari. Atau masih mampu ya Rasulullah. Baik, per 8 hari, puasa 1 hari misalnya. Begitu terus diajarkan Nabi SAW, sampai akhirnya karena dia masih mengatakan mampu, maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu, puasalah puasa yang paling afdal dan paling Allah cintai, itu puasa Daud. Puasa sehari dan berbuka puasa sehari. Ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga pelajarannya, bagaimana orang kalau melakukan ibadah dan terlalu memaksakan diri, akhirnya banyak hak-hak yang terbengkalai. Di sini disebutkan, kalau orang selalu begitu, sholat malam tanpa tidur, akan membuat matanya kuyu, atau lemah. Sementara mata itu punya hak. Begitu juga tubuh jadi lemah, jadi lelah kalau setiap hari berpuasa. Walaupun niatnya baik. Oleh karena itu kita harus memberikan hak jasad kita, hak istri kita. Dan juga di sini hak tamu disebutkan oleh Nabi SAW. Ini pelajaran ketiga. Jadi kita juga harus tahu, mungkin ada waktunya untuk bercanda sama istri, ada biologis sama mereka, hingga tidak bisa kalau dalam kondisi puasa. Begitu juga pada saat sholat malam, kalau dari habis ba'diyah isya, sholat malam sampai pagi, lalu kapan waktunya buat istri? Besok puasa seharian penuh, malamnya begitu lagi, begitu terus. Maka kapan waktu buat bercengkrama dengan istri, buat memberikan hak biologisnya? Begitu juga dengan tamu, mungkin tamu datang, kemudian dia butuh untuk ditemani. Tapi kita jadi tidak bisa temani, makan karena kita lagi puasa misalnya. Kemudian juga jasad itu sendiri. Kita sendiri juga butuh mengistirahatkan tubuh kita. Mata kita butuh istirahat. Jadi yang paling baik adalah tidur, lalu sholat malam. Puasa, tapi juga ada waktu dia batal puasanya.